Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciko Izaan Fasa Firdaus, NIM 2020238. Moto hidup saya adalah lakukan hidup dengan semestinya, awali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga apa yang Anda lakukan diberi kelancaran. Di sini saya akan membawakan jurnal tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Jurnal Penelitian Hukum The Jur Vol. 19 nomor 1 Maret 2019, revisi 31/52, akreditasi Kepala Dirjen Penguatan Risbank Kemenristek Disi 30/E/KTP/2018. Pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat akan dengan mudah berkomunikasi tanpa adanya jarak, waktu, dan ruang. Seiring berkembangannya teknologi tersebut, masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti setiap perkembangan dan setiap apa yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi sekarang bukan hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah ke bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara online melalui internet yang dinamakan dengan e-commerce. Orang-orang mengatakan bahwa kegiatan berdagang menggunakan media sosial dengan nama e-commerce ini, mengapa transaksi melalui e-commerce lebih banyak diminati ketimbang pola perdagangan secara konvensional. Di antaranya, dengan menggunakan e-commerce, transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, tanpa biayanya rendah. Ada juga yang mengatakan bahwa sejumlah keuntungan yang bisa diperoleh dari e-commerce ini diantara lain adalah: pertama, menghemat waktu; kedua, tidak ada lagi penundaan; ketiga, mengurangi adanya kesalahan dalam segi apapun; keempat, karena waktu yang digunakan sangat efisien, maka sangat memungkinkan untuk dapat lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisien suatu perusahaan atau bisnis. Laporan terbaru tentang perdagangan online Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu tertinggi di dunia, yaitu 78%. Sementara menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi pasar online pada tahun 2017 mencapai lebih dari 5 miliar maksud saya, sehingga membuat salah satu sektor ekonomi yang paling strategis. E-commerce merupakan perubahan dari pola interaksi masyarakat. Di sisi lain, perdagangan online mempunyai dampak positif, yaitu pada pemenuhan kebutuhan manusia karena bisa mengefisienkan waktu. Karena berjualan online tidak perlu saling bertatap muka dan bisa melakukan di manapun dan kapanpun. Mereka berdasarkan rasa saling kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian yang mereka lakukan tidak merugikan dari segi manapun. Akan tetapi, di sisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi penjualan online tersebut, karena mereka semua tidak saling melakukan tatap muka atau bertemu langsung. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yaitu untuk berbuat kecurangan. Pembeli tidak dapat melihat barang dan dia kemungkinan besar dapat mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan keinginannya, dan penjual tidak mendapatkan uang sesuai dengan yang mereka tentukan. Saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan secara fisik saja, namun sekarang seiring perkembangan zaman dengan arus modernisasi kehidupan, Mabes Polri mencatat selama periode bulan September hingga Desember 2017, total jumlah kerugian masyarakat yang telah melakukan transaksi e-commerce mencapai 2,2 miliar. Contoh konkret juga dapat dilihat dari temuan Digital Customer 2018, yaitu telah dikumpulkan. Hasilnya, tingkat kenyamanan belanja online dan penipuan saling mempengaruhi. Tingkat penipuan e-commerce di Indonesia tertinggi, yaitu rata-rata 25% masyarakat Indonesia pernah mengalami tindak penipuan melalui beragam e-commerce dan lainnya. Beberapa layanan sebelumnya dapat dipahami bahwa bisnis maupun jasa secara online memang mempermudah para pelaku
penelitian ini untuk melancarkan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini dapat mengaku harga murah dan membuat banyak orang terpincut untuk membelinya. Meski sebagian penipuan bisnis online sudah terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum masuk ke dalam ranah hukum. Hal demikian disebabkan para korban penipuan itu enggan untuk melaporkan kasusnya ke ranah hukum, serta tindak pidana penipuan jenis ini masih dikategorikan sebagai delik biasa. Tindak hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi, dan penulis melihat yang terjadi dasar dari persoalan hukum tersebut hanyalah dua aturan, yaitu pasal 378 dan pasal 28 ayat 1. Berdasarkan permasalahan masalah penipuan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan argumentasi secara akademis implementasi penegakan hukum ini terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut. Sekarang kita sudah memasuki dalam rumusan masalah. Dengan melakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis normal hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban penipuan berbasis e-commerce. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukuman primer yang terjadi dari hukum nasional UUD NRI tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita sering sebut KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UUD Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan per UU lainnya. Di samping itu juga digunakan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum pidana yang termuat dalam literatur, jurnal maupun artikel, baik dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk elektronik. Selain itu, kajian meliputi kasus hukum dan ensiklopedia hukum tentang penipuan berbasis e-commerce. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian akan dilakukan pembahasan dengan pengirian secara pemaparan. Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan sebagaimana adanya, namun data-data sekunder yang ada akan dicek untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan dua kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Kita akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Dari hasil penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dinamika pertimbangan perbuatan umat manusia, namun juga memberikan dampak kepada munculnya kejahatan baru yang termasuk dalam cybercrime. Seiring dengan perkembangan pelanggaran yang terjadi, perkembangan ilmu hukum juga harus dapat menjangkau hal tersebut sebagai upaya penanggulangan kejahatan serta menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan melalui hukum pidana berdasarkan beberapa teori dan hukum positif yang ada di dalam penanganan perkembangan tindak pidana untuk menetapkan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia melalui UU ITE. Karena sebagai pelengkap hukum, sebaiknya aparat penegak hukum menggunakan UU ITE sebagai pelengkap dari hukum KUHP yang telah ada selama ini. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce. Hal demikian dapat tercermin dengan maraknya kasus-kasus yang tindak pidana berbasis e-commerce yang dapat dilihat pada pendahuluan tulisan di atas. Ada beberapa penelitian kendala dalam penegakan hukum dalam tindak pidana berbasis e-commerce, diantaranya yaitu 1. Penelitian 1 diantaranya adalah bukti digital. Bukti digital menemukan masih sulit untuk dilakukan karena membutuhkan kemampuan
dan sarana prasarana yang memadai untuk mendapatkan bukti tersebut. 2. Perbedaan pendapat. Banyak sekali perbedaan pendapat antara masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berpengaruh dalam penyelesaian kasus tersebut. 3. Kemampuan penyidik. Secara umum, penyidik di Indonesia ini masih kurang dalam kemampuan elektroniknya terutamanya, yaitu masih banyak penyidik yang kurang ahli dalam bidang tersebut. Sebaiknya kita harus mendapatkan penyidik yang bisa menangani kasus seperti cybercrime. 4. Kesadaran dan perhatian masyarakat. Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melakukan kasus cybercrime kepada polisi masih sangatlah minimum. Penelitian 2. 1. Terbatasnya personil tenaga ahli. Yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih sangat minim dalam personil tenaga ahli. Lebih ironisnya lagi, peningkatan laporan kejahatan cybercrime di Indonesia sangatlah melonjak dan meningkat. 2. Lemahnya pengawasan pemerintah. Lemahnya pengawasan pemerintah ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku dalam bidang cybercrime. 3. Kendala prosedural hukum UU ITE. Lemahnya peningkat hukum UU ITE dapat dilihat dari pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang, di mana aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari pasal tersebut. Di sini kita sudah memasuki kesimpulan. Di sini kita akan masuk dalam kesimpulan, di mana kesimpulan ini kita membahas tentang kesimpulan yang sudah kita amati. Tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, hanya saja menggunakan perbaruan teknologi sistem elektronik. Ini termasuk dampak negatif kemajuan teknologi yang semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum, terdapat tindak pidana berbasis e-commerce masih sesuai dengan 5 faktor yang berpengaruh tegaknya hukum, yaitu faktor pertama, faktor hukum itu sendiri, di mana masih ada aturan yang masih belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Faktor kedua yaitu tentang faktor penegak hukum, di mana masih ada banyak penegak hukum yang belum memahami terdapat aturan yang ada dalam implementasinya pokoknya itu. Faktor ketiga yaitu adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Faktor keempat yaitu faktor masyarakat, di mana masih minimnya kesadaran untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi dan menggunakan masyarakat untuk memproses kasusnya di dalam pengadilan. Ya, seperti yang kita tahu, masih banyak masyarakat yang kurang sadar dan membiarkan masalah tersebut terlewatkan begitu saja tanpa adanya hukuman. Faktor kelima yaitu adalah faktor kebudayaan, di mana semakin modern suatu bangsa dan akan semakin modern. Saran yang pertama, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait sebaiknya dapat mengikut sertakan para aparat penegak hukum dan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk memperbaiki kualitas penegak hukum yang zaman sekarang. Seperti kita ketahui, zaman sekarang penegak hukum masih kurang akan penanganan dalam kasus cybercrime yang sekarang sering terjadi. Kedua, pihak kepolisian dengan instansi terkait diharapkan dapat bekerja sama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana cybercrime, khususnya mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online yang kita ketahui tadi dengan nama e-commerce, dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar tidak menjadi korban dan pelaku. Sekarang kita sudah memasuki dalam sesi penutupan. Jika tadi materi yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Apa materi saya kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa akan mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.